Cerita ini ditulis oleh Mas Jai 1897. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, saya tuliskan di kolom deskripsi. Omah Jabang Mayit. Kata orang zaman dulu, kalau ada perempuan yang tengah mengandung, banyak yang harus dijaga. Dari segala tutur perilakunya, lisan, sifat, semuanya untuk menghindari hal buruk pada si ibu dan jabang mayit. Karena setiap perbuatan selalu memiliki sebab akibat. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan. Sebut beliau dengan nama Tina. Mbak Tina baru 2 tahun menikah. Ia mendapat seorang laki-laki dari luar Pulau Jawa. Awal pernikahan mereka tinggal di salah satu kota es. Hidup damai, hidup rukun sebelum si suami, Mas Agung, undur diri. Bagai petir di siang bolong, Mas Agung memberitahu Tina kalau dia akan resign dari pabrik garmen tempat dia bekerja. Rencananya dia mau membawa Tina, istrinya ini, untuk ikut pulang ke kampung halamannya. Awalnya Tina keberatan, namun setelah tahu alasannya, perempuan itu menurut. Mas Agung menjelaskan kalau satu-satunya keluarga yang paling dekat dengan dirinya itu ibunya. Ayahnya sudah lama wafat, dan selama bertahun-tahun, Mas Agung merantau. Ibunya hanya hidup sendirian di rumah, mengurus hidup sehari-hari tanpa ada yang membantu. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Mendengar itu, sebagai istri yang baik, Tina pun setuju. Ia ikhlas kalau memang alasan Mas Agung adalah bukti bakti kepada satu-satunya orang tua yang masih hidup. Namun, pada 1 minggu menjelang kepulangan mereka ke kampung Mas Agung, Tina mendapat kabar yang entah baik atau buruk. Karena setelah menikah kurang lebih 2 tahun dan berharap di tahun pertama memiliki momongan, justru datang di saat mereka akan pindah ke sebuah tempat pendalaman. Tina sempat ragu dengan kepindahan ini. Bahkan, ia sempat berdiskusi dengan keluarga, apa keputusan yang mereka ambil ini tepat. Baik bapak dan ibu Tina tidak ingin ikut mengintervensi keputusan putrinya. Pasalnya, jika seseorang telah berkeluarga, keputusan ada di tangan suami istri. Mas Agung meyakinkan Tina kalau dia dan ibunya akan sangat senang menjaga calon jabang bayi. Sehingga Tina pun akhirnya luluh dan memantapkan diri untuk pindah ke kampung halaman suaminya yang berada di luar Pulau Jawa. Perjalanan dengan kapal laut memerlukan waktu 1 hari penuh, dan Tina harus bersabar dengan kondisi kandungan yang ada di dalam perutnya. Meskipun belum sebesar dan sesulit saat memasuki 4 bulan pertama, namun Tina tidak berhenti memuntahkan apa yang ada dari dalam perutnya. Perjalanan itu cukup menguras tenaga dan emosi. Untungnya dengan telaten Mas Agung berusaha membuat Tina tetap nyaman. Bahkan di saat-saat tertentu, Mas Agung suaminya rela tidak tidur hanya demi menjaga Tina agar tetap aman. Singkat cerita, sampailah mereka di pulau seberang. Mas Agung menuntun Tina untuk menaiki salah satu bus umum karena jarak pelabuhan ke tempat tinggal mereka setidaknya membutuhkan waktu 7-8 jam lagi. Tina hanya menurut meskipun ia mulai merasa keputusan yang dia ambil salah. Seandainya saat itu Tina mempertahankan argumen untuk bersabar dan meminta suaminya menunggu 1 tahun saja setelah kelahiran anaknya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Biaya yang mereka berdua keluarkan untuk sampai ke sini pun tidak sedikit. Akhirnya Tina hanya bisa mengelus dada. Ia hanya berharap semoga kediaman suaminya nanti cukup menjadi tempat tinggal yang nyaman selama Tina melewati prosesi mengandung yang tentu saja tidak sebentar. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Bus mulai melaju, melewati sisi-sisi bagian dalam hutan telah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, di mana hari mulai menjadi gelap. Tina bertanya pada Mas Agung apakah aman kalau mereka pulang dalam kondisi gelap seperti ini. Mas Agung menenangkan Tina, yakinkannya kalau tidak ada yang perlu Tina khawatirkan. Meski sudah lama merantau, namun Agung masih fasih menghafal tempat dia tumbuh besar. Tina pun percaya, sehingga hanya bisa menggenggam tangan suaminya. Meskipun di balik rimbun gelapnya hutan tersimpan kekhawatiran. Pas berkendara dengan bus,
Mereka turun di sebuah seroja, menunggu kedatangan kawan yang sebelumnya sudah Mas Agung kabari. Setelah titik ini pun setidaknya masih butuh 2 jam lagi perjalanan. Untungnya kawan yang Mas Agung hubungi sudah tiba lebih dulu, sehingga mereka tidak perlu membuang-buang waktu. Perjalanan menuju kampung halaman Mas Agung pun dimulai. Hendrik, sahabat karib Mas Agung, tampak senang dengan kepulangan Agung. Berkali-kali mereka membahas masa kecil mereka dengan bahasa yang Tina sedikit kurang pahami. Namun intinya, mereka saling melempar candaan, melempar nostalgia saat-saat mereka tumbuh. Sampai Mas Hendrik tiba-tiba melirik ke kaca depan tempat Tina sedang duduk. Pria berkulit sawo matang dengan muka tirus itu pun membuka obrolan. "Baru pertama kali kesini ya?" Tina mengangguk sungkan. Mas Agung kemudian menjelaskan kalau ini kali pertama dia membawa istrinya pulang. Sebelumnya dia belum pernah menginjakan kakinya di tanah ini. Mas Hendrik mengangguk seraya menepuk bahu Mas Agung. Ia berkata kalau Mas Agung pintar dalam mencari istri. Tina yang mendengar itu hanya mengangguk. Setelah berbasa-basi itu, tanpa Tina sadari sejak tadi tangannya memegangi perutnya. Disinilah Mas Hendrik penasaran dan bertanya kepada Tina. "Perutnya sakit?" Mas Agung yang menjawab pertanyaan itu. Ia menjelaskan kalau mereka baru saja mendapat kabar yang membahagiakan. Sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Mendengar itu, anehnya Mas Hendrik tak tersenyum layaknya orang pada umumnya. Sebaliknya, wajah laki-laki itu justru pucat. Ia sempat memberhentikan mobil di atas jalan tanah di samping kanan kiri pohon rindang. "Istri kamu sedang hamil?" Mas Agung mengangguk. "Kenapa kamu bawa pulang?" tanya Mas Hendrik meninggikan suaranya. "Kenapa memangnya?" Laki-laki itu diam. "Enggak, cuma kan kasihan harus menempuh perjalanan jauh. Kasihan si ibu sama calon anak kamu." Mas Agung menatap Hendrik dengan sorot mata yang aneh, begitu pula Tina. Ia merasa jawaban itu bukan yang mereka harapkan. Namun Mas Agung kemudian meyakinkan sahabatnya itu kalau mereka tidak apa-apa. Mas Hendrik sempat menunduk tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Namun tidak ada yang tahu apa itu. Sehingga mobil kembali melaju perlahan meninggalkan jejak, menyusuri jalan menjauh. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Tina yang duduk di kursi belakang merasa tidak nyaman karena dari kaca depan, Mas Hendrik terus-menerus menatapnya aneh. Seolah ada sesuatu yang membuat laki-laki itu memperhatikannya. Sementara Mas Agung yang duduk di sampingnya kini tidur. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya di part 2.